Assalamualaikum sahabatku semua, semoga baik dan sehat selalu dimanapun berada. Kali ini kita mau membahas masalah ghibah yang dia diperbolehkan. Pada dasarnya sahabatku, ghibah itu dilarang dan hukumnya haram. Ya, sebagaimana kita ketahui bahwa ghibah itu adalah menceritai aib orang yang memang itu ada pada dirinya tanpa sepengetahuannya. Lalu apabila kita menceritakan yang memang itu ada pada dirinya, itu dinamakan ghibah. Tapi kalau misalkan kita menceritakan aib yang sebenarnya tidak ada pada dirinya, itu bukan dinamakan ghibah, melainkan fitnah gitu ya. Nah, ada beberapa hal yang apabila kita menggibahi seseorang, maka itu tidak mengapa. Yang di dalam hal ini dijelaskan oleh Imam An-Nawawi di dalam kitabnya Riyadhus Sholihin, ya. Ada 6 perkara sahabatku semua. Yang pertama adalah diperbolehkan menggibahi dalam hal meminta tolong kepada sultan, kepada penguasa tentang kezoliman orang atau penguasa lain, pemimpin, pejabat yang menzolimi kita. Jadi, misalkan ada pemimpin atau pejabat yang dia menzolimi daerah tempat kita tinggal atau mengambil, merampas hak-hak kita dengan sifat tindakan semena-menanya, maka di dalam hal ini untuk memberikan penjelasan kepada penguasa yang lebih di atasnya, maka kita diperlukan untuk menjelaskan apa segala macam keburukan yang dia lakukan kepada kita untuk nanti kita jelaskan kepada penguasa atau pemimpin itu. Itu yang pertama. Dan yang kedua, sahabatku semua, kita diperbolehkan ghibah apabila itu nanti niatnya al-isti'anah ala taghyiril munkar. Kita meminta tolong kepada orang yang memiliki kekuatan untuk mengubah kemungkaran. Jadi misalkan ada orang yang dia jahat, selalu berbuat kemungkaran, kita tidak terlalu mampu untuk mengubahnya dengan diri kita sendiri, melainkan dengan meminta tolong kepada orang, atau misalkan dia ulama yang mampu menasehati orang jahat ini, atau misalkan dia petugas seperti TNI atau Polri yang mungkin bisa mengubah perbuatannya itu, menangkapnya, ya, maka dalam hal itu kita diperbolehkan untuk menjelaskan kekurangannya, menjelaskan kejahatannya atau aibnya, begitu. Kemudian yang ketiga, sahabatku semua, adalah kita diperbolehkan menggibahi seseorang kalau itu dia niatnya untuk al-istifta. Istifta ini dituliskan Imam An-Nawawi, maksudnya sahabatku semua adalah kita meminta keputusan fatwa atau meminta hukumnya. Misalkan kita bertanya nanti kepada mufti atau yang penyelenggara atau lembaga fatwa yang ada di dalam suatu negara, di dalam suatu tempat, kita meminta atau bertanya hukum kepada mereka mengenai bagaimana pendapatmu tentang suatu warisan yang sudah menjadi hakku tapi diambil oleh saudara kandungku atau diambil oleh seseorang yang dijadikan anak angkat oleh almarhum ayah bundaku. Nah, yang seperti itu silahkan dijelaskan aibnya, silahkan dijelaskan segala permasalahannya, keburukan orang yang menzolimi kita itu. Tapi di dalam hal ini, Imam An-Nawawi lebih memberikan kalimat yang lebih sopan dan juga lebih halus. Maka Imam An-Nawawi lebih menyarankan, andaikan kita datang untuk meminta fatwa, alangkah baiknya kita memulai kalimatnya, bagaimana pendapatmu tentang seorang anak yang dia memiliki hak warisan itu, tapi dia dizolimi oleh saudara kandungnya, atau dizolimi oleh saudara yang dia diangkat menjadi anak oleh almarhum ayah dan ibundanya. Bagaimana pendapatmu?
Nah, nanti ketika si ahli fatwa itu bertanya siapa itu, baru di situ kita dipersilahkan untuk menjelaskan bahwa yang dizolimi itu adalah aku. Nah, begitu, itu adab yang terbaik, sahabatku semua. Ya. Kemudian, sahabatku semua, yang keempat, yaitu kita diperbolehkan menggibahi seseorang kalau niatnya itu at-tahzir lil muslimin, memberikan suatu peringatan kepada orang-orang muslim, ya, saudara-saudara kita yang muslim. Misalkan ada saudara kita muslim yang dia mau beli properti misalkan, ya. Dia mau beli properti, tapi kita ketahui bahwa properti yang bakal dibelinya itu sudah banyak korban di situ, ya, dimana harus bayar DP dulu, bayar akad segala macam, bayar angsurannya, kreditnya setiap bulan, tapi rumahnya nggak dibangun-bangun, rumahnya nggak jadi-jadi, rumahnya nggak siap-siap. Maka dalam hal ini kita diperbolehkan untuk menjelaskan apa kekurangan dan aib yang ada di suatu KPR itu tadi kalau memang dia menyusahkan atau membohongi kita. Ya, karena apa? Ya, ini orang muslimin, kita harus memberikan penjelasan kepada mereka karena itu saudara kita. Begitu, saudaraku. Seperti begini juga, seperti Imam Nawawi memberikan suatu contoh yang jelas. Misalkan kita mengkaji suatu hadis, oh ternyata hadis itu doif, hadis itu maudhu, hadis palsu begitu. Nah, kita menjelaskan hadis itu palsu atau hadis itu lemah, itu karena ada perawi yang dia hafalannya lemah, atau ada perawi yang dia itu fasik, atau ada perawi yang dia suka lupa, suka berbuat yang jahat begitu. Nah, itu menjadikan hadis yang dia riwayatkan itu menjadi lemah. Nah, kita menjelaskan namanya, memberikan contoh-contoh apa yang dia kelemahan dia di dalam dirinya itu, nah itu juga menjelaskan kekurangan seseorang, itu juga menggibahi, tapi itu diperbolehkan. Untuk apa? Untuk menjelaskan suatu disiplin keilmuan seperti di dalam hadis tadi. Kemudian sahabatku semua, yang kelima, kita diperbolehkan menggibah kalau niatnya itu untuk menjelaskan orang yang memang secara zohir, secara terang-terangan dia berbuat kemungkaran, secara terang-terangan dia berbuat kefasikan, secara terang-terangan dia merugikan orang lain. Nah, tapi dalam hal ini kita tidak boleh menjelaskan yang lainnya, ya. Misalkan, oh dia itu orangnya yang suka minum minuman keras di tengah jalan, di depan masjid, maka dalam hal ini kita hanya diperbolehkan menjelaskan bahwa dia suka minum minuman keras. Jangan sampai kita tambah-tambah. Misalkan kita bilang, oh minum minuman keras, suka minuman keras di pinggir jalan, di depan masjid, di depan khalayak ramai, di depan umum, nanti bisa-bisa diperkosanya orang, nanti bisa-bisa dibunuhnya orang. Kita tidak boleh sampai seperti itu. Hanya jelaskan saja bahwa dia memang suka minum minuman keras begitu. Kenapa kita diperbolehkan? Karena memang dia sudah dengan dirinya sendiri itu menjaharkannya, menjelaskan secara terang-terangan dia berbuat kemungkaran. Itu tadi yang kelima. Kemudian yang keenam, saudaraku, diperbolehkan menggibah kalau niatnya untuk li'ta'rif. Li'ta'rif ini untuk mengenalkan seseorang, untuk menjelaskan mana orang yang kita maksud itu. Misalkan di dalam satu kampung, sahabatku semua, di dalam satu kampung itu ada banyak orang yang bernama Budi, tapi setiap orang itu ada klasifikasinya, ya, ada pembeda-pembedanya. Misalkan kita katakan, oh Budi yang mana? Oh Budi yang matanya agak kero gitu, agak juling. Itu silahkan, tapi nggak boleh lebih dari yang itu. Misalkan kita katakan, oh Budi yang mana? Budi yang matanya juling itu, yang kalau naik sepeda gara-gara matanya juling suka masuk paret. Itu nggak boleh masuk paretnya gitu, kita tambah-tambahkan, jangan. Atau misalkan kita menjelaskan Budi yang mana? Oh, Budi yang agak pincang. Silahkan jelaskan aja pincangnya. Jangan kita katakan, oh Budi yang mana? Budi yang pincang. Kalau pincang nanti bisa-bisa masuk paret dia itu nanti kalau jalan. Bisa-bisa ditabrak sepeda motor, begitu, itu tidak boleh.
Jangan menjelaskan apa yang belum tentu ada pada dirinya. Hanya jelaskan aja apa yang ada pada dirinya, yang itu pun niatnya bukan untuk merendahkannya, bukan untuk menghinakannya, melainkan hanya untuk memberikan suatu penjelasan yang mana yang kita maksud. Begitu. Baik sahabatku semua, mudah-mudahan yang sedikit ini bisa bermanfaat bagi kita. Ini tadi dia 6 hal yang diperbolehkan menggibah. Tapi ada satu catatan yang dijelaskan oleh Imam Nawawi bahwa keenam hal ini diperbolehkan hanya dalam kondisi yang dia tidak akan terwujud apa keinginan kita kecuali dengan gibah itu. Tak akan tersampaikan apa maksud kita kecuali dengan gibah itu. Seperti tadi meminta fatwa, seperti tadi kita kalau mau menjelaskan suatu kasus atau kita meminta pertolongan tentang kezoliman seseorang, maka itu dijelaskan gibah supaya ada maksudnya. Yang apabila tidak melalui gibah kita sudah mendapatkan tujuan kita, maka gibah itu menjadi tidak boleh. Baik sahabatku semua, mudah-mudahan ini bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.